Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Erna Febriani, SSI MSI, selaku dosen pada mata kuliah Public Relation Ethic, yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita presentasikan pada kali ini yaitu tentang tangga untuk menghormati. Saya Berlian Yunan Ramadanti selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu ada Berlian Ramadanti, saya sendiri, ada Felix Setiadi, Maulia Rahma, Fidelia Astika, dan Muhammad Faisal. Tanggamu untuk menghormati. Apa sih tangga kamu untuk menghormati? Artinya memberikan rasa hormat kepada orang lain, itu tampak jelas bahwa tanpa rasa hormat mungkin sulit atau bahkan tidak mungkin untuk membuat keputusan etis yang dapat dipertahankan. Melihat berita malam masing-masing mungkin membawa kita pada kesimpulan yang dapat dipertahankan bahwa ada epidemi tidak menghormati orang lain yang terjadi di dunia kita saat ini. Anak murid Bu. Kembangan moral mengacu cara kita sebagai individu merumuskan rasa moralitas saat kita berkembang sebagai manusia. Perkembangan moral mengacu pada cara kita sebagai individu merasakan moralitas berkembang sebagai manusia. Tidak relevan dengan bayi itu jika orang lain memiliki kebutuhan. Bayi itu tidak menyadari orang lain sebagai anak kecil, dunia kita mulai meluas untuk mencakup keluarga kita dan orang lain yang datang ke dunia langsung. Tahapan perkembangan moral yang dicetuskan oleh Colbert itu ada tingkatan. Tingkatan yang pertama itu ada prakonvensional. Tahapan yang pertama untuk menghindari hukuman, tahapan kedua untuk melayani kebutuhan Anda sendiri. Tingkat kedua, tingkat konvensional itu ada menjadi orang yang baik di mata Anda dan di mata yang lain. Dan ada untuk memenuhi tugas yang telah Anda setujui untuk mempertahankan sistem berjalan. Tingkat tiga, yaitu tingkat pasca konvensional. Ada memenuhi kontrak sosial atau melakukan apa yang tertinggi derajat utilitas dan untuk mengikuti serangkaian prinsip etika universal yang dipilih sendiri. Teori Colbert ini menunjukkan bahwa kita sebagai individu pertama-tama belajar untuk memuaskan diri kita sendiri. Pada tahap awal perkembangan kita sebagai anak kecil yang kita lakukan apa yang benar untuk menghindari hukuman atau hanya untuk melayani kebutuhan kita sendiri. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Tes lakmus secara etis. Jadi sebenarnya tes lakmus secara etis adalah sebuah perumpamaan, di mana tes lakmus biasa dilakukan dalam laboratorium kimia sendiri, yang bertujuan untuk mengukur tingkat asam atau basa yang tergantung dalam suatu cairan. Karena banyak cairan yang memiliki sifat tidak berwarna dan tidak berbau, tes ini sering digunakan untuk membedakan mana cairan yang bersifat netral atau basa maupun yang asam. Karena jika kita tidak dapat membedakannya, cairan asam dan basa bisa berakibat fatal jika terdapat kontak dengan manusia. Jika mengonsumsinya, dapat berakibat kulit terbakar, melepuh, nyeri, dan jika tertelan, maka dapat menyebabkan sakit perut hebat, muntah darah, dan nyeri dada. Nah, karena ini adalah sebuah perumpamaan, jadi praktek aslinya adalah seseorang yang berbohong atau biasanya dilakukan dalam menulis resume, di mana seseorang ini melebih-lebihkan apa yang ditulis dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam pembahasan ini, ada dua metode yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah percantik resume, dan kedua adalah melapisi resume. Boleh ke slide berikutnya. Pada mempercantik resume, seseorang tidak sepenuhnya berbohong. Misalkan, ditulis jika saya adalah lulusan Oxford.
Padahal nyatanya, lulusan yang saya maksud adalah lulusan satu sesi kelas online seharga 1 juta dan membutuhkan waktu penyelesaian hanya sebanyak 3 jam. Hal tersebut sangatlah berbeda dengan hal yang sebenarnya, karena dibutuhkan waktu 4 tahun dengan biaya hingga mencapai 1 miliar untuk menjadi lulusan Oxford. Contoh lainnya adalah, misalkan, saya mengaku sebagai PR Coordination pada Asian Games 2018. Namun ternyata saya hanya berpartisipasi sebagai volunteer yang tidak memimpin sebuah tim dan tidak dibayar. Slide berikutnya. Sedangkan berbeda dengan melapisi resume, seseorang benar-benar tidak terlibat dalam aktivitas yang ada dan hanya mengada-ngada sama sekali. Secara etika, kedua hal tersebut sangatlah melanggar etika, karena apa yang kita tulis dalam CV atau resume tidak sepenuhnya atau tidak benar-benar kita lakukan. Hal ini sangat berbahaya bagi organisasi yang mempekerjakannya dengan alasan inkompeten. Namun, apakah ini salah bagi para si pelaku? Jawabannya adalah belum tentu, selama mereka mendapatkan apa yang ingin mereka capai. Udah. Untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh saya, Fidelia Stika Putri, lebih dari sikap yang baik. Etika dan etiket itu lebih dari sikap yang baik. Nah, di sini yang pertama, poin pertama, definisi serupa. Fang dan McNall mendefinisikan etiket sebagai aturan secara konvensional ditetapkan untuk berperilaku dalam masyarakat yang sopan atau resmi atau kehidupan profesional. Nah, di sini dia bilang definisi serupa. Persamaan etika dan etiket tuh apa sih? Persamaan etika dan etiket terletak pada kaitannya dengan perilaku manusia itu sendiri. Baik etika maupun etiket, keduanya sama-sama memberi nama bagi perilaku manusia, yaitu tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Lalu, persamaan etika dan etiket itu dari tingkah laku manusia itu tersebut, seperti yang tadi saya jelaskan. Etiket berkaitan dengan cara sesuatu perbuatan harus dilakukan manusia, sedangkan etika berkaitan dengan norma perbuatan itu sendiri. Nah, perbedaan hukum, etika, dan etiket, yaitu etika dan etiket, keberadaannya tidak tertulis, sedangkan hukum dalam bentuk tertulis atau terbukukan sebagai hukum negara. Etika dan etiket bersifat subjektif dan fleksibel, sedangkan hukum bersifat objektif. Jadi di sini bisa kita dari penjelasan singkat saya yang tadi bisa dibuat sebuah poin bahwa etika itu adalah sebuah norma, di mana kalau etiket itu adalah sebagai sopan santun, kalau etika itu adalah sebagai moral. Seperti itu. Kalau etiket itu sopan santun tuh kayak gimana sih? Maksudnya tuh perilaku yang kita lakukan bila ada orang lain, misalnya kayak jangan mengecap, kalau kita makan jangan mengecap terlalu berlebihan, mungkin karena takut menjaga etiketnya untuk orang lain nggak enak, seperti itu. Dan bagaimana sopan santun kamu? Sebuah perilaku sopan santun diajarkan dari keluarga dan lingkungan seseorang itu tumbuh, tapi banyak orang masih ragu dengan diri mereka sendiri. Seperti yang kita tahu, pendidikan pertama itu pasti dari keluarga inti kita, di mana seorang ibu menjadi figur utama dalam dari kita bayi untuk memberikan edukasi kepada kita. Begitu pula dengan etika dan etiket kita itu sendiri, karena ibarat katanya kita akan mencontoh orang tua kita untuk belajar mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak boleh, seperti itu. Dan uji sopan santun Anda yuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku ini. Jadi, apakah Anda selalu mengendalikan emosi? Dan beberapa pertanyaan singkat seperti misalnya, apakah Anda selalu mengatakan tolong dan terima kasih meskipun orang tersebut hanya melakukan miliknya atau pekerjaannya aja, misalnya kayak dia buang sampah gitu misalnya, atau dia kayak melakukan kerjaannya aja, apakah kamu mengatakan tolong? 2, apakah Anda selalu berhati-hati untuk mengakui, terutama ketika seseorang pergi darinya atau caranya untukmu, jika Anda tidak dapat melakukan pada saat itu, apakah Anda ingat untuk melakukannya nanti? Yang ketiga, apakah Anda selalu mencari privasi untuk pertemuan yang tidak menyenangkan? Dan yang paling penting sih pertanyaan 4, yaitu apakah Anda selalu mengendalikan emosi?
Dari pertanyaan-pertanyaan di atas, jika Anda menjawab tidak untuk semua pertanyaan ini, Anda perlu memeriksa kembali dasar Anda sopan santun dan lakukan sesuatu tentang itu. Seperti itu. Selanjutnya, moralitas dan tingkat kompetensi. Moralitas merupakan suatu usaha untuk membimbing tindakan seseorang dengan akal. Membimbing tindakan dengan akal yaitu melakukan apa yang paling baik menurut akal, seraya memberi bobot yang sama menyangkut kepentingan individu. Saya jelaskan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan moral, contohnya seperti yang pertama, faktor tingkah keharmonisan hubungan antara orang tua dan anak. Yang kedua, faktor lingkungan. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi perkembangan moral adalah tingkat penalaran. Selanjutnya, bantuan dari kode profesional. Kode etik profesional itu untuk membantu memulai pencarian atas jawaban dilema etika, mengakui bahwa sementara kita mungkin menemukan arah atau tidak berharap untuk menemukan jawaban akhir. Selanjutnya, arti kompetensi sebenarnya ada dua tujuan. Tujuan utama yang ingin dicapai kompetensi di bidangnya dalam PR yang utama adalah melindungi masyarakat. Dan yang kedua, tujuan memastikan kompetensi adalah untuk mengamankan masa depan citra PR sebagai pengejaran etis. Nah, di sini kita sebagai profesi, kita memberikan jasa pada masyarakat yang mengharapkan sebuah tingkatan kompetensi tertentu dari kemampuan kita. Yang dimaksud kompetensi itu ialah kepemilikan keterampilan pengetahuan, kualifikasi, atau kapasitas yang diperlukan. Lalu tujuan kompetensi itu untuk melindungi masyarakat dan untuk menjamin citra PR di masa depan sebagai pencarian etis. Next. Lalu selanjutnya yaitu kebijakan kerendahan hati. Yang mana di sini dalam definisinya, apa sih sebenarnya kerendahan hati itu? Istilah ini umumnya didefinisikan sebagai kualitas menjadi seorang rendah hati. Rendah hati artinya tidak memandang, rendah hati sering disebut dengan tawadu, artinya tidak angkuh dan tidak sombong. Nah, di sini lalu apa sih hubungannya dengan PR? Nah, jadi PR ini kan suatu profesi yang mana bekerja langsung dengan masyarakat banyak dan luas, dan ikut serta untuk mendekat dan berinteraksi secara langsung. Nah, yang mana dalam beretika ataupun berbicara pun kita akan diatur. Komunikasi perlu sangat penting dalam menjalankan aktivitas apapun. Cara berkomunikasi menggambarkan karakter seseorang, di mana yang akan memberikan pandangan tentang bagaimana kita menjadi seorang public relation di suatu lingkup instansi, pemerintah, ataupun di perusahaan. Di sini, menurut Charles Toptoy dan Rena Jabur, yang menjelaskan yang paling signifikan karakteristik kerendahan hati itu ialah kemampuan individu untuk memikul tanggung jawab dalam kekurangan diri kita. Nah, daripada menyalahkan mereka pada yang sifatnya publik eksternal, tersebut faktor seperti karyawan berkinerja lainnya atau bahkan nasib buruk mereka menyarankan agar individu yang bertindak dengan kebiasaan kerendahan hati terlihat ke dalam cermin, bukan keluar jendela. Nah, yang dimaksud yaitu di mana suatu elemen itu sudah tertanam dalam diri seorang public relation yang secara langsung maupun tidak langsung sebagai spirit dan semangat untuk bekerja ikhlas, cerdas, hingga akhirnya menjadi pekerja keras yang selalu menuntaskan semua persoalan. Jadi dalam artinya kita sebagai seorang profesi PR yang harus tidak sombong dalam menjalankan suatu profesi kita, apalagi kita secara langsung berinteraksi dengan masyarakat luas. Dan kita akan berhubungan dengan suatu publik eksternal kita atau maupun internal kita. Nah, jadi pada intinya humas itu harus rendah hati, berempati, dan hati-hati sebelum berbicara kepada publik. Terima kasih. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.